Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fatma Wahyuni akan menjelaskan tentang perilaku makan pada gorila. Selamat menyaksikan. Gorila adalah herbivora dan sebagian besar mengkonsumsi bahan tanaman sebagai bahan makanan mereka, termasuk daun, batang, akar, cabang muda, kuncup, kulit kayu, empelur, biji, dan buah. Gorila juga memakan serangga seperti semut dan rayap. Kadang-kadang gorila juga memakan tanah dan abu dalam jumlah sedikit yang mungkin membantu mengatur sistem pencernaannya. Karena gorila bersifat herbivora, mereka biasanya mengkonsumsi jenis makanan vegetarian. Jadi, keberadaan tumbuhan sangat berpengaruh bagi gorila, karena semakin sedikit jumlah tumbuhan, maka akan semakin sulit gorila untuk mendapatkan makanan. Tetapi berbeda dengan gorila yang berada di kebun binatang atau penangkaran, karena mereka diberi makan oleh petugas kebun binatang. Gorila juga sangat terseleksi dan tidak memakan tumbuhan secara keseluruhan. Sebaliknya, mereka mungkin hanya memakan dedaunan, batang, akar, buah, atau empelur dari tanaman tertentu. Makanan gorila di alam liar bergantung pada vegetasi yang ditemukan di habitatnya dan musim dalam setahun. Jadi semakin banyak tumbuhan, semakin banyak makanan gorila. Gorila juga memakan beberapa invertebrata seperti semut, rayap, belatung, ulat, dan larva. Tetapi bukan semua jenis invertebrata yang dimakan oleh gorila. Di kebun binatang, mereka makan buah-buahan 7 hingga 8%, sayuran berdaun hijau 50 hingga 60%, sayuran lainnya 15 hingga 20%, dan biskuit yang dibuat khusus yang dikenal sebagai biskuit primata berserat tinggi sekitar 15%. Di antara makanan vegetarian, buah-buahan adalah makanan terfavorit gorila dan itu membuat sekitar 67% bagian dari makanan mereka jika tersedia dalam jumlah besar. Jadi, gorila lebih banyak memakan buah-buahan ketimbang dedaunan pada pohon. Tetapi ada salah satu spesies gorila di pegunungan yang hanya memakan daun pada pohon. Gorila memakan jenis buah-buahan seperti banan, pisang, jambu biji, apel, dan buah-buahan umum lainnya yang di penangkaran. Jadi, dia akan memakan jenis buah-buahan yang tersedia pada penangkaran dan di musim tersebut. Namun, di alam liar, gorila memakan lebih dari 100 jenis buah dari berbagai tanaman yang ditemukan di habitatnya. Seekor gorila daratan rendah timur, jantan dewasa terbesar dari keempat subspesies gorila, mengkonsumsi sekitar 30 kg vegetasi setiap hari. Sementara jumlah ini untuk individu betina dewasa dari subspesies yang sama adalah sekitar 18 kg. Contoh gorila yang sedang makan di alam bebas atau alam liar, dan dia hanya memakan dedaunan dan batangnya. Dan gorila sendiri memiliki kesamaan pada manusia dalam memakan, yaitu memegang dan mengambil makanan yang akan dimakannya lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Tetapi berbeda dengan hewan pada umumnya yang hanya langsung memakan makanan dengan menggunakan mulut tanpa memegangnya terlebih dahulu. Jadi, keberadaan vegetasi di alam liar sangat berpengaruh terhadap
pertumbuhan gorila karena gorila memakan tumbuhan. Jadi semakin banyak tumbuhan maka semakin banyak makanan yang tersedia untuk gorila. Tapi bila sebaliknya semakin sedikit jumlah tumbuhan yang tersedia maka akan semakin sulit gorila dalam menemukan makanannya. Oleh karena itu, kita jangan merusak habitat asli dari gorila tersebut agar terhindar dari kepunahannya. Ternyata gorila yang memakan makanan yang dibawa dengan gorila yang memakan makanan di atas pohon memiliki perbedaan pada postur tubuhnya, karena ada yang memanjat dan hanya ada yang berjalan di atas tanah. Sedangkan monyet yang mengambil makanan di atas pohon dapat berjalan 1 hingga 4 km. Ternyata gorila memiliki sifat yang unik ketika sedang makan, di mana gorila menunjukkan sifatnya yaitu bersenandung dan bernyanyi ketika sedang makan, yang menandakan di mana ia mensyukuri makanan yang diperolehnya. Dan bernyanyi merupakan salah satu cara gorila mengekspresikan kepuasannya terhadap makanan yang tengah ia makan. Selain itu, hal tersebut adalah cara sang pemimpin kelompok memberitahukan waktu makan kepada gorila anggota kelompoknya, di mana gorila biasanya hidup di dalam kelompok yang terdiri dari 6 sampai dengan 7 gorila. Setelah dilihat-lihat, gorila lebih banyak menghabiskan waktunya untuk makan ketimbang melakukan aktivitas lainnya, dan juga gorila lebih banyak memakan tumbuhan seperti dedaunan dibandingkan buah-buahan. Mungkin hal tersebut terjadi karena ketersediaan daun lebih banyak dibanding buah. Berikut fakta menarik tentang gorila adalah ia memiliki DNA 97% sampai 98% mirip dengan manusia, dan gorila sendiri memiliki panca indera yang hampir sama seperti manusia dan memiliki banyak kemiripan lainnya. Gorila gunung paling banyak memakannya seperti daun, batang, empulur, dan kutu. Sementara buah merupakan bagian yang sangat kecil dari makanan mereka. Makanan gorila gunung tersebar luas dan tidak ada individu maupun kelompok yang harus bersaing satu sama lain. Gorila gunung memiliki pola makan yang fleksibel dan dapat hidup di berbagai habitat. Sedangkan gorila dataran rendah timur memiliki makanan yang lebih beragam yang bervariasi secara musiman. Daun dan empelur biasanya dimakan, tetapi buah-buahan dapat mengisi sebanyak 25% dari makanan mereka. Karena buah kurang tersedia, gorila daratan rendah harus melakukan perjalanan lebih jauh setiap harinya dan wilayah jelajahnya bervariasi. Gorila jarang minum air karena mereka mengkonsumsi vegetasi sukulen yang terdiri hampir setengah air serta embun pagi. Meskipun gorila gunung dan daratan rendah telah